Dalam beberapa tahun terakhir, politik global telah mengalami dinamika yang menarik dan salah satu nama yang semakin sering disebut di panggung internasional adalah Prabowo Subianto. Dari kebijakan luar negeri yang berani hingga gaya komunikasi politiknya yang khas, Prabowo tampaknya tidak hanya menjadi pemimpin bagi Indonesia, tetapi juga sosok yang menginspirasi para tokoh dunia. Fenomena ini semakin menarik ketika muncul kesamaan antara pernyataan dan strategi politik Prabowo dengan beberapa pemimpin besar seperti Donald Trump. Bahkan pendekatan uniknya dalam membangun citra publik seperti joget gemoy yang viral tampaknya ikut menginspirasi gaya kampanye populis di berbagai negara. I have not yet begun to fight, so I think this will be my motto. I have not yet begun to fight. Salah satu yang paling mencolok adalah Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang disebut-sebut mengikuti jejak Prabowo dalam beberapa pernyataannya. Pada 13 Februari 2025, dalam acara World Government Summit, Prabowo mengeluarkan pernyataan yang cukup berani. But I have not yet begun to fight. Pernyataan ini menandakan tekadnya dalam menjalankan kepemimpinannya. I have not yet begun to fight, so I think this will be my motto. Menariknya beberapa hari setelahnya, pada 22 Februari 2025, Donald Trump mengucapkan hal yang serupa dalam acara CBS. I have not yet begun to fight. Kesamaan ini tentu mengundang berbagai spekulasi. Apakah Trump benar-benar terinspirasi oleh Prabowo ataukah ini hanya kebetulan belaka? Dalam politik, retorika dan simbolisme seringkali menjadi senjata utama. Tampaknya Prabowo berhasil menghadirkan narasi yang menginspirasi bahkan di kancah global. I have not yet begun to fight, so I think this will be my motto. After 100 days, I have not yet begun my struggle, and I'm convinced that we will achieve significant progress. Of course, with a lot of advice from everywhere. I have not yet begun to fight. And neither have you. Fenomena meniru ini tidak berhenti pada pernyataan politik. Sebelumnya Prabowo dikenal dengan gaya kampanye yang unik, salah satunya adalah joget gemoy yang menjadi viral di Indonesia. Gaya ini tidak hanya membangun citra pemimpin yang dekat dengan rakyat, tetapi juga memberikan kesan santai dan penuh semangat. Tidak lama setelah itu, Donald Trump pun terlihat menggunakan strategi yang lebih populis dalam kampanyenya, seakan mencoba mengikuti kesuksesan Prabowo dalam menarik massa. Tentu saja keberhasilan Prabowo di panggung internasional tidak luput dari kritik. Media barat seperti The Economist sempat memberikan label negatif menyebutnya sebagai pengemis perhatian dari Amerika dan Cina. Namun ironisnya, justru kini Prabowo mulai diakui sebagai salah satu pemimpin yang memiliki pengaruh besar di dunia. Ray Dalio, seorang miliarder Amerika Serikat dan pendiri Breakwater Associates, bahkan memuji Prabowo sebagai pemimpin yang berpotensi membawa Indonesia ke tingkat lebih tinggi. Ia menyebut bahwa kepemimpinan yang kuat akan membawa perubahan luar biasa bagi sebuah negara, dan Prabowo adalah contoh dari tipe pemimpin tersebut. Sebuah pencapaian luar biasa lainnya adalah masuknya Prabowo ke dalam daftar 10 pemimpin dunia yang harus diperhatikan pada tahun 2025, versi The Straits Times. Dalam daftar ini ia disandingkan dengan tokoh-tokoh besar seperti Donald Trump.
Xi Jinping, Vladimir Putin, hingga Narendra Modi. Ia menunjukkan bahwa Prabowo bukan hanya menjadi pemimpin bagi Indonesia, tetapi juga memiliki peran strategis dalam dinamika global. Keberanian Prabowo dalam mengambil langkah diplomatik yang tidak biasa juga menjadi sorotan. Langkahnya untuk mempererat hubungan dengan China dan Rusia dinilai sebagai strategi berani dalam menghadapi tekanan dari Amerika dan sekutunya. Keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS menjadi salah satu bukti bahwa Prabowo ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan global yang independen. Prabowo tampaknya sedang membentuk paradigma baru dalam politik Indonesia. Dari gaya komunikasi hingga kebijakan luar negeri, ia menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara yang hanya mengikuti arus, melainkan memiliki sikap yang lebih tegas dan strategis. Namun, tentu masih ada tantangan yang harus dihadapi. Kritikan dari dalam negeri tetap ada, terutama dari pihak yang skeptis terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo. Namun satu hal yang pasti, dunia kini mulai mengakui bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Apakah ini awal dari era baru bagi Indonesia di panggung internasional, ataukah ini hanya fenomena sesaat?